Ibu telah bergabung bersama kami di Terima kasih juga atas Indonesia. kesempatannya. Ibu, di kesempatan kali ini tema diskusi kita akan membahas seperti apa peran AI untuk industri keuangan dan kesehatan. Kita tahu Red Hat dan teknologinya sudah menjadi backbone yang cukup substansial untuk banyak software di bidang industri keuangan dan kesehatan di Indonesia. Tapi mungkin banyak pemirsa CNBC Indonesia yang belum awam dengan Red Hat and what does your company do. Jadi mungkin sebagai pembuka, di Red Hat layanan apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan Anda, Ibu Foni? Oke, jadi terima kasih ya Safrina dan juga CNBC atas undangannya. Jadi Red Hat basically kita adalah enterprise software company terbesar di dunia dan kita sudah almost 30 years dan strength-nya kita itu adalah our contribution to the community. Jadi kalau open source itu very close dengan namanya komunitas gitu. Dan Red Hat sendiri kita memiliki portfolio yang namanya Open Hybrid Cloud and AI, since we are talking about AI, di mana solusi kita itu actually kita call it trusted, consistent, and fleksibel. Kenapa? Trusted karena seperti yang Safrina mention di depan, kita sudah memiliki banyak customer di global termasuk di Indonesia sendiri ya kan, dan juga dari sisi flexibility solusi kita itu memberikan customer dan organisasi untuk bisa menjalankan aplikasinya di mana saja, baik itu di data centernya atau mau di public cloud atau mau hybrid ataupun at the edge gitu. Dan yang terakhir comprehensive portfolio. Jadi Red Hat kita memberikan solution satu adalah infrastruktur. Jadi buat customer kita yang ingin melakukan modernisasi infrastrukturnya mereka dengan operating sistemnya kita atau solution untuk alternative virtualization itu juga ada. Yang kedua adalah untuk modern application di mana kita memberikan solution untuk development dengan cloud native application yang baru, jadi lebih fleksibel juga. Yang ketiga adalah automation, kita membantu customer kita itu mengautomate mereka punya bisnis proses atau mereka punya routine task sehingga productivity-nya itu bisa tercapai. Dan terakhir adalah AI. Jadi sebenarnya portfolio AI Red Hat itu boleh dibilang termasuk baru, we just released last year ya kan, dan kembali lagi ke DNA open source-nya kita. Dengan AI portfolio kita memberikan customer kita itu pilihan. Contohnya ketika mereka ingin running their model ya kan, they can run it on top of our RHEL AI, atau ketika mereka ingin train the model dan mereka mau infuse ke dalam application yang udah ada bisa menggunakan Red Hat OpenShift AI, atau yang kita sendiri pun kita infuse AI ke dalam aplikasi atau softwarenya kita dengan Lightspeed portfolionya kita. So basically menurut kita potensi AI itu sangat besar, dan kalau kita ngomongin di sektor industri ya definitely impacted the whole industry, nggak cuma financial dan healthcare. Dan di Red Hat kita believe nggak satu software vendor itu bisa memenuhi semua kebutuhan customer. That's why kita selalu strengthen our partner ecosystem. Jadi kita juga engage with a lot of hardware partner, cloud services, atau AI workload, atau ISV kita bilangnya, supaya solution mereka itu bisa certified di Red Hat platform. Gitu. Jadi ya dengan satu open hybrid cloud portfolio kita, ya kita berharap bisa membantu customer kita untuk starting their own AI journey. Oke, menarik. Jadi fleksibilitasnya adalah kunci ya dalam penggunaan services yang Anda tawarkan gitu ya. Klien Ibu di Indonesia mostly dari industri apa saja, dan bagaimana juga produk atau services Anda benar-benar melihat real case bahwa tertolong oleh produk dan service dari Red Hat sendiri? Jadi mungkin kalau Mbak Safrina pasti akan, menurut kita one or the other, kita pasti akan impacted dengan teknologi dan kita merasakan benefit daripada teknologi tersebut. Kalau ditanya kliennya Red Hat, kalau di global actually 100% of the financial industry actually our client, 100% of the telco and media also our client, and 100% of commercial bank. Tapi kalau balik lagi ke Indonesia, kita punya customer di berbagai industri, baik itu dari bank atau healthcare atau government ya kan, ataupun manufacturing and retail kita bilangnya ya.
Kalau spesifik di financial, mungkin kalau Mbak Saf pasti kan sering menggunakan transaction di mobile banking atau menggunakan internet banking atau super app. So most of our customer from the bank yang mungkin saya boleh mention ya itu adalah mungkin Bank Mandiri dengan Livingnya, atau Bank BCA, atau Bank BNI dengan Wondernya, atau BRI dengan Brimonya, ataupun yang generasi pertama seperti BTPN dengan Geniusnya gitu. Jadi hopefully Mbak Safrina salah satu customer dari bank tersebut, jadi bisa merasakan teknologinya Red Hat di dalamnya. Kalau di sektor industri healthcare, mungkin kalau aku boleh share itu dengan BPJS Kesehatan. So yang kita lakukan itu waktu itu zaman COVID. So aku masih inget banget waktu itu kita membantu BPJS itu memodernize dari mobile JKN. Jadi mobile JKN itu kan dipakai untuk bisa ngambil nomor urut di rumah sakit dan juga dari sisi monitoring distribusi vaksin ya gitu. Jadi aku sendiri sih personally I would say those story membuat aku stick to the company where we do see the open source and the Red Hat technology itself impacting in improving the quality of life ya untuk kita, baik itu dari financial inclusion kalau di financial industry atau mungkin di healthcare tadi kan membantu secara tidak langsung kita recovery lebih cepat dari pandemi ya kan, ataupun di manufacturing di mana mungkin salah satu customer kita itu ada gudang garam juga, mereka melakukan improvement dari sisi internal operational mereka, karena kan kita tahu we have to do more with less gitu kan biasanya tagline-nya semua perusahaan ya sekarang gitu. So with that they actually can improve their operational efficiency and saving costs. Kurang lebih gitu. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Anda mengenai perkembangan AI akhir-akhir ini, terutama di Indonesia, Bu Foni, dan bagaimana juga teknologi Anda bisa benar-benar mendukung adopsi AI di berbagai industri? Oke, AI. Mungkin boleh dibilang AI is everywhere ya sekarang. Even sebenarnya aku baru balik dari one of our internal kick-off, ya kan, Red Hat One. Actually, I experience myself itu naik ke sebuah driverless taxi gitu. Jadi maksud aku itu sudah kita experience every day. Sama seperti ketika kita menggunakan aplikasi itu ada face recognition ya kan, atau mungkin kita suka mendapatkan kayak ada personalized recommendation offering, itu kan semua ada AI-nya di belakang gitu. Dan sekarang ini mungkin dulu AI itu mewah, hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa afford itu gitu ya. Tapi sekarang dengan open source in AI, balik lagi kan, itu kan dengan kekuatan community, actually we are trying to democratize AI. Dan sekarang we are trying to do is actually dengan trying to create a smaller model supaya dari sisi infrastruktur consumption-nya juga lebih kecil gitu. Kalau dulu kan untuk running sebuah AI platform itu butuh infrastruktur yang besar. Nah, dengan teknologi terbaru ya kan, dan dengan kecepatan inovasi with the open source, actually you can do a train a model with a less infrastructure gitu. Dan kita bilang ya mungkin dulu AI is the power of few, sekarang menjadi the power of many gitu. Everyone can enjoy, everyone can build their own AI, everyone can train their own AI.